Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus baik, atas penyertaannya kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun melalui media online untuk memuji dan menyembah Dia. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu kepada kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau beribadah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Agar menjadi berkat buat kami Tuhan dan kami bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali di dalam ibadah GBI Putra dan suasana masih tahun baru saudara. Dan saya percaya minggu hari ini kita sungguh-sungguh siap mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi saudaraku yang ada di rumah, persiapkan hati saudara. Saya percaya hari ini menjadi hari di mana sukacita Tuhan akan menjadi bagian saudara. Mari kita puji Dia. Ku kan bersuka karena kebaikannya. Haleluya. Amin.
terkasih, sebelum kita mau diberkati dengan firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Ibu Bapak bisa mentransfer, nomornya sudah ada di layar Ibu Bapak, atau Ibu Bapak bisa scan QR code dari GBI Putra. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Tuhan, amin. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah ada di minggu ketiga dari tahun yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kami beri yang terbaik kepada Tuhan. Berkati semua tangan-tangan yang memberi persembahan. Berkati berlimpah-limpah. Kesehatan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat Ibu Bapak berikan persembahan, kita akan naikkan pujian bersama. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Sungguh besar kesetiaan Tuhan dan sangat terbukti dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Ibu Bapak sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa yang selalu peduli akan kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
kami tidak akan pernah takut dalam hidup kami. Karena kami memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan. Walaupun badai menerpa dalam hidup kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu selalu menopang kami. Siapkan hati saudara berkati dengan firman Tuhan. Firman yang hidup, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan biar pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak melihat jalan-Mu di depanku, tapi kami tidak akan pernah ragu. Sebab tangan-Mu selalu menopang kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama jemaat yang ada di rumah naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap
Saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah kita online pada hari Minggu ini. Saudara terkasih, bangsa kita sedang berduka karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air JT182 dan adalah doa kita semua sekalian supaya keluarga yang daripada para korban itu boleh terima penghiburan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan, saya memperkirakan, mudah-mudahan saya salah, tapi saya perkirakan kita rasanya akan masih terus melakukan ibadah secara online. Jadi kalau 1-2 bulan berikut ini kita terus adakan ibadah online tanpa tatap muka, berarti nanti bulan Maret kita akan genap 1 tahun lakukan ibadah secara online tanpa tatap muka. Ini adalah sesuatu yang setahun yang lalu tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Kita pikir barangkali kita ini stop ibadah tatap muka barangkali 2 minggu, 3 minggu. Saya bayangkan barangkali paling lama 2 bulan. Kita tidak mengira akan sampai demikian lamanya. Saudara-saudara terkasih, ketika kita ibadah secara online dari rumah kita masing-masing, itu ada suatu potensi masalah yang bisa muncul. Nah, apa itu? Yaitu kita jadi terbiasa santai. Ya. Kita ini mesti menyadari bahwa kita ini bukan sedang nonton ibadah nih. Orang nonton itu bisa dilakukan dengan kaki diangkat, kemudian sambil ngunyah kacang, sambil minum teh atau kopi atau apa gitu. Ya. Saudara tidak sedang nonton ibadah, saudara sedang mengikuti ambil bagian dalam suatu ibadah. Nah, ini yang kita sering sebut dengan namanya kebaktian. Kata berbakti itu artinya adalah melakukan tindakan yang menunjukkan sikap hormat, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan juga unsur kesetiaan, ketaatan, dan juga penundukan kepada Tuhan. Jadi karena itu saudara sekalian, kita ini masuk hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah ibadah kita. Jadi itu sebabnya bangunlah dari ranjang saudara yang masih di ranjang ya, oke? Yang masih tiduran di sofa juga posisinya diubah, oke? Lalu kemudian kakinya diturunin. Kita sedang ada di hadirat Allah yang maha kuasa, maha mulia. Saudara sekalian, mari kita minta supaya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, yang sudah membuat hari ini ada. Pertama-tama kami naikkan doa untuk mereka yang memiliki keluarga yang menjadi korban daripada kecelakaan Sriwijaya Air JT182. Kami memohonkan pada saat ini, ya Bapa yang mulia, Allah sumber segala penghiburan, supaya Engkau menyatakan penghiburan-Mu, ya Aba, dan menyatakan kekuatan-Mu kepada mereka yang ditinggalkan. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau boleh terus-menerus Tuhan menyatakan karya-Mu atas mereka sekalian. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami sekalian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah ini Tuhan, sungguh-sungguh merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya berbicaralah Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu pada hari ini menyampaikan isi hati Tuhan buat kami sekalian. Tentu Tuhan mengingat-ingat betapa lemahnya hamba-Mu ini tanpa pertolongan-Mu. Biarlah semua kami boleh terima firman Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, sehingga firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Ada orang sakit pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Sakitnya itu nggak berat, sakit yang sebenarnya ringan, yang kalau dia ke dokter masalahnya beres. Cuma orang ini tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit, karena dia takut tertular COVID. Nah akhirnya karena tidak diobati, penyakitnya itu memburuk, dan kemudian bertambah-tambah parah sekali, dan akhirnya orang tersebut meninggal. Bukan karena COVID yang dia takuti, tapi karena penyakit lain yang sebenarnya bisa tertangani dengan baik kalau saja dia tidak takut dengan
COVID ini. Dia bisa saja selamat kalau saja dia tidak terlalu terobsesi dengan ketakutannya karena virus ini. Ada ratusan bahkan ribuan kasus demikian terjadi di berbagai negara di dunia. Ketakutan besar dalam skala global melanda dunia. Dengan segala kemajuan teknologi yang begitu diagungkan, ternyata manusia itu sekarang menemukan dia bertekuk lutut. Yang tahun lalu sudah lepas dari pandemi seperti Tiongkok contohnya, sekarang lockdown lagi. Lalu kalau saudara perhatikan yang kasusnya ratusan ribu seperti di Amerika Serikat, ratusan ribu satu hari, yang mati 3-4 ribu orang, itu takut. Tapi yang kasusnya itu nol, seperti Australia, lihat beritanya itu sudah 8 hari negara bagian Victoria tidak ada kasus baru, tapi beritanya adalah fears growing. Ketakutan itu makin bertambah. Jadi yang ada kasus takut, yang nggak ada kasus pun takut. Takut sakit COVID, takut mati karena COVID. Yang mana yang lebih menakutkan? Saudara-saudara sekalian. Coba pikir ya, yang mana yang lebih menakutkan? Meninggal karena COVID atau meninggal karena penyakit lain? Yang mana yang lebih menakutkan? Jawabannya sama aja. Mati ya tetap mati. Mau mati karena COVID atau karena koreng? Mau mati karena kecelakaan atau mati karena kesengajaan? Yang namanya mati ya sama aja semua mati. Semua kematian adalah menakutkan dan menyedihkan. Sekalipun ada kasus tertentu di mana yang meninggal karena sakit lama bertahun-tahun dan akhirnya kematiannya itu mengakhiri penderitaannya, tetapi air mata tetap mengalir dalam situasi yang demikian sekalipun. Ada kehilangan yang besar. Nah, ada orang-orang berkata mereka itu tidak takut mati. Saya sudah periksa orang-orang ini, biasanya mereka memang belum pernah mati. Makanya mereka mengatakan tidak takut mati. Pada zaman Napoleon dulu, itu ada satu orang mata-mata Napoleon. Di satu kota tertangkap sebagai mata-mata, dan akhirnya diinterogasi, kemudian dipaksa ngaku, kasih tahu, temanmu itu siapa aja. Dan orang ini dengan gagah berani berkata demikian, saya nggak mau cerita. Loh, kalau kamu cerita, kita akan pancung kamu dengan pisau gilotin. Set. Bisa kepalanya dari tubuh. Orang ini bilang, ngancem aja saya nggak takut. Pancung aja. Demikianlah dia ditaruh di bawah pisau gilotin. Ngadep ke atas. Lihat kapak gede banget di atasnya, siap turun. Begitu lihat kapak itu, langsung dia bilang gini, oke, saya cerita. Jangan saya dipotong. Jadi orang, saudara-saudara sekalian, kalau belum hadapi, ngomongnya berani. Tapi kalau sudah hadapi, lain ceritanya. Ya. Tapi saya mau beritahu sama saudara satu hal. Sebenarnya ada yang lebih menakutkan daripada kematian. Ada yang lebih mengerikan daripada kematian. Apa itu? Yaitu kemana kita pergi sesudah kita mati. Yaitu neraka. Ini kabar paling buruk yang bisa diterima oleh seseorang, yaitu bahwa dia mati dan masuk neraka. Nah, kenapa ini kabar paling buruk? Karena neraka adalah tempat siksaan dan tempat penderitaan. Tuhan Yesus memberikan satu contoh begini. Di Lukas 16, kita baca ayatnya ya. Di Lukas 16 ayat 24 itu ada cerita satu orang yang masuk ke neraka. Orang kaya. Lalu saudara perhatikan ya, dia itu di neraka itu berkata kepada Abraham. Okay. Lalu ia berseru katanya di alam maut ya. Okay. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia sedang alami nyala api. Lalu ayat 28 berkata demikian. Dia mengatakan, tolong kalau nggak bisa ke sini, kasih tahu sama saudara saya. Sebab dia berkata begini, ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia, maksudnya Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh.
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tempat penderitaan. Saudara perhatikan Markus 13 ayat 42. Markus 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu kemudian di dalam Markus juga, di Markus pasal yang ke-9, ayat 47 sampai 48, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Gambaran yang sangat amat menakutkan sekali tentang tempat ini. Nah, saudara terkasih, neraka itu untuk siapa sih? Itu pertanyaan yang patut kita jawab. Neraka itu buat siapa? Neraka itu aslinya diadakan sebagai tempat untuk setan atau iblis dengan para roh-roh jahat yang menyertai dia ketika mereka memberontak melawan Allah dan berusaha mengambil alih, mengkudeta sorga. Jadi itu buat mereka semua aslinya. Tapi kemudian setan ini berupaya membujuk manusia supaya bisa beramai-ramai melawan Allah. Dan karena itu konsekuensinya maka nantinya akan masuk neraka. Nah, dia berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk mencoba melawan Allah. Nah, karena itu, maka kata Alkitab di Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Roma 3:23 berkata demikian. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tak terkecuali. Yang lagi ngomong ini nih. Dan saudara yang lagi dengarin saya semua. Semua kita ini katanya berbuat dosa. Nah, ini adalah berita yang paling ditolak oleh manusia di mana-mana. Ketika kita dibilang sudah berdosa, hati nurani kita ini sangat terusik. Setiap sel dalam tubuh kita ini nih, itu teriak menolak tuduhan demikian. Setiap keping otak kita itu mencari memori-memori, bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa saya itu nggak seperti demikian. Nah, saudara terkasih, orang akan berkata demikian, saya barangkali berdosa, tapi itu juga cuma dikit aja. Itu juga lama-lama sekali kok. Saya memang berdosa, tapi si X dan si Y lebih parah lagi, Pak. Saya mungkin berdosa, tapi itu karena situasi memaksa saya. Oke, saya ngaku saya berdosa, tapi itu karena masa lalu saya. Demikianlah manusia mencari pembenaran dari cara menyangkal sampai kepada mencari pembenaran. Tapi demikianlah vonis Alkitab tentang keadaan manusia. Semua manusia telah berdosa. Lalu kemudian dilanjutkan di Roma pasal 6 ayat yang ke-23 juga. Perhatikan saya baca bagian pertama. Roma 6 ayat 23. Saudara sekalian. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua manusia telah berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, semua kita akan masuk neraka, yaitu kematian kekal. Lalu kalau demikian, apa kabar bagusnya? Kabar bagusnya adalah begini, lanjutan dari Roma 6 ayat 23 tadi itu. Saya bacakan bagian belakangnya ya. Tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Lanjut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini kabar bagusnya. Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang mesti berakhir di neraka. Tetapi ada suatu jalan yang dinyatakan, yaitu melalui Kristus Yesus katanya ada hidup kekal. Dibandingkan dengan kematian kekal di neraka, ada hidup kekal yang di sorga. Nah, neraka itu bukan bagian daripada orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi harusnya setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ada dalam Kristus Yesus, yang menaruh percaya kepada kematian dan kebangkitannya, harusnya tidak takut mati. Amin? Benar ya? Tidak takut mati. Saudara semua kan? Tidak takut mati kan?
Ada seorang pendeta ngecek sekolah minggu. Pengen tahu lah kondisi sekolah minggu itu seperti gimana. Jadi dia sampai di satu ruangan, dia tanya sama anak-anak. Oke anak-anak, coba cerita sama Om. Bagaimana caranya kalau mau masuk surga? Itu ada satu anak tuh, angkat jari, ngacung. Dan bilang gini, kita harus mati dulu Om. Kita harus mati dulu. Calon pendeta itu. Ya memang saudara-saudara sekalian, kematian itu adalah hal yang harus terjadi kalau kita ingin sampai ke surga. Jadi seharusnya seorang yang sudah memiliki jaminan surga, seperti kita ini nih, seharusnya tidak takut mati. Karena melalui kematian kita tiba di surga. Benar nggak? Enggak. Kita nih, paling tidak sebagian dari kita tetap saja takut mati. Yakin. Dan semakin enak dan nyaman hidupmu di muka bumi ini nih, semakin engkau akan takut mati. Filsuf Inggris Simon Critchley itu banyak bicara soal kematian ya. Dan dia punya satu kutipan yang cukup mengganggu. Dia berkata begini, coba perhatikan kutipan yang saya munculkan di layar ya. Dia bilang dia terutama, especially surprised. Dia terutama surprise, kaget. Dengan orang Kristen yang katanya memiliki banyak alasan untuk tidak takut akan mati, malahan justru seringkali takut mati. Saya tahu, terkadang kita ini takut mati karena kita pikir begini, gimana ya kalau saya mati, yang saya tinggalkan ini, gimana ya, kasihan mereka tanpa saya. Dia nggak tahu aja tuh, yang dia khawatirkan itu justru lagi mikir dalam hati, kenapa dia nggak berangkat, kenapa dia nggak berangkat ya, kok batal terus, kemarin padahal sudah hampir, nggak jadi lagi, itu sudah koma loh, ternyata nggak jadi titik, kalimatnya diperpanjang. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara sekalian, kita ini seringkali punya alasan kenapa kita nggak takut mati, tapi sebenarnya kita takut mati. Nah, kenapa orang Kristen yang mestinya katanya punya banyak alasan untuk tidak takut mati, tapi kenyataannya takut mati juga. Pendeta John Ortberg itu berkata demikian dalam bukunya. Dia bicara tentang 3 jenis keyakinan. Dia berkata manusia punya 3 jenis keyakinan. Jenis pertama adalah public convictions, yaitu keyakinan yang di muka umum, yang kita nyatakan di depan orang di muka umum. Ini adalah keyakinan yang saya ingin orang tahu bahwa saya meyakini itu. Jadi ada unsur untuk konsumsi publik. Ini adalah keyakinan yang paling dangkal, bahkan seringkali ini hanya keyakinan tanpa didukung oleh dasar, tanpa ada fakta, dan bahkan bisa saja ini bahkan tidak dipercayai oleh yang ngomong. Para politisi dan para selebriti itu seringkali tampil di muka umum dan seringkali menyatakan hal-hal yang sifatnya public convictions. Bangsa kita adalah bangsa yang paling ramah di dunia, public convictions. Sekalipun ada bukti-bukti, nggak demikian. Negara kita adalah kota di atas bukit. Menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Kenyataannya, nggak demikian. Tapi namanya public convictions. Herodes berkata kepada orang Majus, kalian cariin ya itu raja yang baru lahir itu ya. Nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu sama saya. Karena saya juga mau datang ke sana, mau menyembah dia. Public convictions. Pendeta orang Kristen, bisa nggak demikian? Bisa juga. Kita harus murah hati. Ya. Itu public conviction. Kita mesti dukung pekerjaan Tuhan. Public convictions. Ya. Pendeta juga bisa khotbah demikian? Bisa. Khotbahnya itu kita mesti mengasihi sesama kita. Ya. Itu public conviction. Karena nggak mungkin dia bilang kita jangan mengasihi sesama kita. Nggak mungkin. Pasti dia bilang kita mesti mengasihi siapapun juga. Itu public convictions. Terus ada namanya private convictions.
Keyakinan yang pribadi. Ini adalah keyakinan yang mungkin kita ucapkan di muka umum, mungkin juga tidak. Tapi dalam hati kita percaya banget nih. Ya. Inilah keyakinan saya. Jadi ini adalah istilah saya, keyakinan yang kita yakini. Keyakinan yang kita yakini. Kita percaya banget bahwa ini keyakinan kita. Sampai terjadi tekanan. Sampai situasi berubah. Di situ akan ketahuan bahwa seringkali yang namanya private convictions ini bukanlah benar-benar sesuatu yang kita pegang teguh dan yakini. Kita pikir kita yakin akan sesuatu. Sampai ketika situasi berubah, keyakinan kita bisa ikut berubah. Anak saya akan jadi paling pintar satu sekolah. Itu adalah keyakinan yang sifatnya wishful thinking. Ya kita percaya banget. Ya, tapi kita berharap ini akan terjadi. Atau orang kadang-kadang berkata demikian ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu dia betul-betul yakinnya akan hal tersebut. Tapi ketika tekanan datang, beda nih. Ketika waktunya benar, buktikan dia punya keyakinan, lain ceritanya. Petrus itu berkata demikian. Dia bilang sama Tuhan Yesus, ya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Yang lain boleh kabur, aku tetap bertahan. Nah, ketika ngomong demikian, saudara sekalian, Petrus itu benar-benar yakin ini kondisi hati saya. Jadi maksud saya, kita ini seringkali ini ketipu oleh hati kita sendiri. Sampai yang berkokok, Petrus itu baru sadar ternyata itu adalah keyakinan yang tidak nyata. Jadi seringkali kita ini menipu diri kita sendiri. Menyatakan kita percaya kepada hal ini. Ketika waktunya pembuktian, nggak terjadi. 3. Jadi tadi ada public convictions, keyakinan umum. Ada private convictions, keyakinan secara pribadi. Tapi ada yang namanya core convictions. Yaitu keyakinan inti. Keyakinan inti adalah keyakinan sejati dan ini gampang ketahuan nih. Apa yang menjadi keyakinan inti kita? Dari mana taunya? Tingkah lakunya. Jadi keyakinan inti ini adalah keyakinan sejati yang dibuktikan melalui tindakan nyata. Istilah Alkitab, ada iman dan ada perbuatan atau langkah imannya. Saya pernah pergi ke satu tempat bernama Skywalk di satu daerah gurun di Amerika Serikat, bagian agak tengah sana dekat kota Las Vegas, masih terus ke tengah lagi, itu di daerah Colorado. Itu tahun 2007 dan waktu itu saudara-saudara sekalian saya bawa keluarga saya. Tujuan saya ke sana itu karena saya mengatakan saya mau pergi ke sana, saya pengen tahu kayak apa sih yang namanya jembatan di atas jurang itu. Emang berapa seremnya jembatan kaca kayak gitu? Saudara lihat fotonya ya, nggak terlalu serem kan? Masa takut? Cuma 1,5 kilometer kok dari permukaan lembah di bawah itu. Ya. Lagi pula saudara-saudara sekalian, kasih mengalahkan ketakutan. Haleluya. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku sanggup menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah saya masuk dengan public convictions yang kuat, termasuk yang namanya juga private convictions. Tapi begitu saya menjejakkan kaki saya di jembatan itu dan melihat jurang di bawah 1,5 kilometer, semua ayat langsung menghilang. Nggak tahu menghilangnya kemana, saya nggak tahu. Okay? Semua keyakinan akan penyertaan Tuhan itu sirna semua, nggak tahu sirna kemana itu. Tangan saya langsung basah dengan air yang saya nggak tahu datangnya dari mana. Kaki saya nggak mau dengar perintah, dua-duanya mendadak lemes seperti kucing kecebur air. Nah, itu jembatan panjangnya cuma 21 meter, tapi itu 21 meter yang paling menakutkan dalam hidup saya. Saudara-saudara sekalian, apakah keyakinan kita itu betul-betul keyakinan? Itu akan ketahuan ketika situasi berubah,
ketika tekanan datang. Barangkali kita baru akan sadar, yang kita pikir kita yakini, ternyata bisa nggak kuat-kuat amat. Saudara percaya nggak? Saudara masuk surga? Ya? Percaya ya? Mantap ya? Oke. Nah, ini dasarnya bukan perkataan siapa-siapa loh. Ini dasarnya adalah firman Tuhan dinyatakan dengan jelas dari mulut Yesus sendiri. Contoh, saya kasihkan contoh ya. Yohanes pasal 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan itu. Percaya kepada Kristus tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus berkata kepada maling yang ada di sebelahnya waktu dia disalib. Dia berkata demikian, Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Dia berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga," bukan nanti, hari ini juga, "engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu jaminan dari kata-kata dari mulut Tuhan sendiri. Saya kutip lagi dari Rasul Paulus. Saudara dengarkan Paulus berkata demikian di Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ayat 9. "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Itu Paulus. Saya kutip lagi ya. Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan." Ayat berikutnya, "untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu," perhatikan, "yang tersimpan di sorga bagi kamu." Saya tunjukkan lagi dari Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12. 1 Yohanes 5 ayat 11. "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya." 12. "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Jadi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus itu memiliki jaminan yang super kuat tentang satu hal ini. Keselamatan kekal buat kita sekalian. Kita tidak akan masuk neraka, tetapi akan masuk surga hidup kekal bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Saudara aminkan ini semua, dan saudara-saudara mantap semua. Percayakah saudara akan janji-janji ini? Janji surga buat kita semua. Percayakan? Percaya, puji Tuhan. Percayanya yang mana nih? Percaya sifatnya untuk umum, public conviction, atau yang buat pribadi saja kita punya private conviction, atau ini benar-benar keyakinan inti? Yang mana nih? Kita bilang kita yakin, kita percaya. Yakin yang mana? Yang manapun juga semua itu dibuktikan dengan satu hal, yaitu kita tidak takut mati. Bukan berarti kalau sakit jangan berobat ya. Tolong jangan salah paham ya. Bukan berarti kalau sakit nggak usah berobat. Kenapa? Nggak takut mati soalnya. Nggak demikian. Bukan berarti tiap pagi saudara jogging di tengah jalan tol ya. Karena nggak takut mati ya. Oke ya. Sebab ada yang namanya mati konyol. Ya. Saudara tahu kematian itu kreatif. Lahir itu cuma 2 cara. Normal apa sesar, itu aja. Tapi kalau kematian ada ribuan cara loh. Nah saya ini di rumah ada koleksi buku, 4 seri buku berjudul Darwin Awards. Isinya apa? Isinya adalah cerita tentang orang yang mati dengan cara-cara konyol dan cara aneh-aneh. Umpama tahun 2003 bulan Oktober ada satu orang stockbroker, seorang pedagang saham di San Francisco,
suka tiap pagi itu jogging. Dia jogging sambil dengerin musik di situ tuh. Asik lari jogging-jogging. Nah, tahu-tahu dia masuk jurang setinggi 30 meter. Meninggal tuh sambil lari tuh. Ya. Lalu kemudian ada Daniel Jones. Daniel Jones ini umur 21 tahun. Dia di North Carolina. Dia di pantai. Wow, asik. Dia kemudian menggali satu lubang di pasir. Lubangnya dalam 3 meter. Terus dia masuk ke dalam. Yeay, saya nggak kena angin. Tahu-tahu itu roboh itu pasirnya dan nimpa dia ya. Ditolong udah nggak bisa, sudah meninggal itu. Ya, itu mati yang demikian, saudara-saudara. Ada yang lebih konyol lagi, ada orang namanya Sylvester Bridle Jr. Sylvester ini meninggal bulan Februari tahun 2003. Gara-gara apa? Ditanang temannya. Kamu pasti nggak berani deh masukin pistol ke mulut dan kemudian kamu tarik. Itu pistol ada 6 peluru ya. Ada 6 kot tempat peluru, diisi 4 aja. Jadi cuma 2 yang kosong. Temannya bilang, kalau berani ayo. Sylvester bilang, cuma gitu aja masa nggak berani. Demikianlah dia masukkan pistol ke mulutnya dan dia tarik. Meninggal itu. Itu ini namanya bodoh, itu namanya konyol. Nah, saudara-saudara sekalian. Jadi kita ini tidak takut mati. Dan tidak takut mati juga ditunjukkan dengan kita berduka citanya tidak berkelebihan. Kalau ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Kita bukan tidak sayang, tapi kita tidak berlebihan. Menangis boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kata 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat ya. 1 Tesalonika pasal 4 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan ya, bukan jangan berduka cita titik, tapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ada cara berduka yang benar. Tapi intinya saudara-saudara sekalian, kita tahu saudara kita, keluarga kita itu pergi kemana. Ya. Nah, kematian seringkali datang tanpa permisi, tanpa bikin janji. Dia mendadak aja nongol loh. Ya. Sama yang lain dia mungkin agak sopan ya. Dia itu masih bikin janji dulu nih. Dia kasih tahu dulu. Saya ini akan datang tapi 3-4 bulan lagi. Dikasih tahu. Ya. Sama yang lain mendadak. Saudara perhatikan. Ya. Ada namanya Dave Freeman. Dave Freeman ini karang satu buku. Judul bukunya begini. 100 hal yang harus Anda lakukan sebelum meninggal. 100 things to do before you die. Dan dia bertekad melaksanakan apa yang dia tulis di bukunya itu. Ya, ternyata baru sampai 50 meninggal pada umur 43. Saudara-saudara sekalian, sudahkah saudara siap dijemput? Tergantung yang jemput siapa dulu, Pak. Oke, saudara sekalian. Oke, yang jemput malaikat. Seperti kata Tuhan Yesus. Di Lukas cerita tentang Lazarus tadi itu ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi yang bawa malaikat, oke ya, yang bawa malaikat. Ya. Siap? Siap ya? Oke. Seandainya saudara, seandainya dijemput hari ini, siap nggak? Saudara Pak, sebagian besar sudah melihatlah, ya, beredar di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana. Ada seorang hamba Tuhan lagi khotbah di mimbar dan kemudian mendadak jatuh dan dijemput malaikat. Ada yang lagi tidur dijemput. Ada yang lagi olahraga dijemput. Ada yang lagi makan dijemput. Bahkan ada yang lagi berdoa dijemput. Saudara terkasih, kanker itu adalah kabar buruk. Vonis mati kata orang. Tapi ada orang terima kabar buruk ini, kanker ini dengan tenang. Kenapa? Karena mereka tahu akan pergi kemana. Itu yang penting. Jadi saudara sekalian, mari kita pastikan ya, bahwa kita ini tahu kita mesti kemana. Dari situ kita muncul
keberanian untuk tidak takut mati. Filsuf Prancis, Voltaire, ketika masih hidup, waduh, orang itu mengolok-olok kekristenan, menghina-hina, menghujat kekristenan. Ya. Dan dia membuat suatu ramalan. Habis saya mati, nggak sampai 50 tahun, 100 tahun katanya, Alkitab nggak akan dibaca orang lagi. Ya. Kenyataannya rumahnya dibeli. Ya, dijadiin untuk pabrik mencetak Alkitab. Ketika dia menjelang mati, itu dia teriak-teriak ketakutan. Dan minta dicarikan rohaniwan, hamba Tuhan. Kalau saudara sungguh tidak takut mati, saudara akan hadapi kematian dengan tenang. Dan saudara juga akan tahulah, kalau belum waktunya meninggal, ya kita nggak akan mati. Diapain juga, nggak akan mati. Alberto Gauna, itu menurut berita di Reuters, itu musim gugur tahun 94. Belasan tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Itu karena ini orang di Argentina ya, karena dia depresi, nggak tahan, dia bunuh diri. Ya, dia coba bunuh diri dengan memakai pistol. Jadi dia taruh pistol ke pelipis kanan. Dor! Meletus! Peluru masuk. Nggak mati. Dia bingung. Dia coba dari depan. Dor! Meletus. Masuk. Tembus. Lubang. Iya. Nggak mati. Dia coba lagi. Sekarang yang kanan, yang tadi bekas tembak itu. Oke. Dor! Sekali. Nggak mati juga tuh. Dia kokang lagi, dia dor. 4 peluru di dalam badannya, di kepalanya ini. Nggak mati juga tuh. Akhirnya dia coba bagian lain. Dia coba mana? Dia coba tembak perutnya. Dor! Nggak mati juga. Dia coba sekali lagi di perutnya. Dor! Lubang 2 nih. Nggak mati juga. Akhirnya dia tahu diri. Oke, dia nyerah. Dia dibawa ke rumah sakit. Ya. Bahkan di rumah sakit dicek otaknya ya. Rupanya isinya nggak ada, makanya nggak mati. Guyon saudara sekalian. Saudara terkasih. Ini contoh rada konyol ya. Saudara sekalian, kalau belum waktunya, dia pengen juga nggak akan pergi. Tapi kalau sudah waktunya kita berangkat, ya ada aja caranya. Ya. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu. Tapi kita harus siap. Cara berangkatnya bisa macam-macam, ada yang pakai melalui sakit, ada yang tanpa gejala, ada yang juga tanpa sebab. Yang penting sekali lagi, kita ini harus siap dan tidak usah takut. Kalau saudara waktunya berangkat menghadap Tuhan, saudara sudah tahu. Saudara terima keselamatan kekal. Itu yang paling penting. Soal cara meninggal macam-macam. Tapi yang jelas yang paling penting tujuan kita ketika kita waktunya dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita siap nih? Karena barangkali ada yang mengatakan saya belum siap. Saudara-saudara sekalian, saya tahu beberapa kita sering saya katakan merasa bahwa ini yang saya tinggalkan nih nggak siap nih, ya. Tapi saudara sendiri harus siap dulu. Ya. Terlepas dari, saya akan berdoa sebentar ya. Saya akan doakan supaya saudara semua panjang umur. Tidak akan berangkat sebelum waktunya. Saya akan doa demikian. Ya, sebentar. Oke. Tapi saudara sekalian, kita mesti siap. Nah, bagaimana caranya siap? Cara siap itu simpel sekali. Cuma ada satu caranya. Apa itu? Percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena Yesus ini, Sang Juru Selamat ini berkata demikian. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Terus ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, saudara dengarkan baik-baik ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jalan kehidupan yang benar. Yesus Kristus yang sudah mati, dikubur dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dengarkanlah saudara sekalian sekarang janji Yesus ini. Ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Mari kita berdoa. Saudara terkasih, saya ajak kita semua untuk saat ini boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Entah saudara saat ini merasa tidak siap, entah saudara takut atau tidak, saya ajak kita semua datang ke hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita, saudara-saudara sekalian. Tuhan yang berkata kepada kita semua, jangan takut. Jangan pernah takut akan apapun juga. Kecuali satu, kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan kita yang menjanjikan sorga buat kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang melindungi kita, menyertai kita. Tidak ada satu helai rambut pun akan jatuh dari kepala kita tanpa diketahui oleh Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Perlindungan Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Saya berdoa kita semua dalam perlindungannya, di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua kita akan dengan penuh keberanian menghadapi apapun juga. Jikalau seseorang sudah tidak takut menghadapi kematian, maka dalam hidup ini tidak ada lagi yang bisa bikin takut orang tersebut. Saudara-saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Dia berikan kepada kita janji-janji luar biasa akan keselamatan, akan penyertaan, dan akan perlindungannya. Saya mau berdoa saat ini buat saudara, termasuk yang sedang sakit, termasuk yang sedang galau, termasuk yang sedang susah, yang sedang takut. Izinkan saya memohonkan kepada Tuhan kita, sumber kekuatan kita, untuk menyatakan berkat-Nya atas saudara sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya ingin berdoa buat saudara sekalian. Bolehkah saudara pada saat ini buka hati saudara bagi Yesus, Juru Selamat yang hidup. Terutama saudara yang belum punya jaminan keselamatan ini. Bolehkah saya berdoa buat saudara supaya saudara terima jaminan ini, bahwa suatu saat entah kapan saudara mesti menghadap Tuhan. Saudara sudah tahu, saudara mendapatkan tempat di sorga. Dan kita mulai dengan satu langkah yang sangat sederhana sekali. Saudara cukup menyatakan percaya dan iman saudara kepada karya Kristus di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita semua. Saudara percaya akan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut. Maut sudah tidak ada lagi kekuatannya. Dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka kita sekarang datang kepada Yesus yang adalah pemenang atas segalanya, termasuk atas maut. Jikalau saudara mau pada saat ini, taruhkan iman percayamu kepada Yesus yang mati dan bangkit kembali dari kematian. Saudara-saudara, naikkan doa sederhana di hadapan Tuhan. Doa sederhana sekali. Saudara cukup berkata demikian, Tuhan Yesus, aku percaya akan karya-Mu di kayu salib. Engkau mati buat menebus dosaku. Dan aku percaya akan kebangkitan dari antara orang mati. Masuk dalam hidupku dan ambil alihlah hidupku. Saudara terkasih, doa sederhana. Ketika saudara berdoa seperti demikian, maka saudara menaruh percaya saudara kepada Kristus, dan jaminan ini diberikan buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat jaminan keselamatan yang kami terima. Begitu banyak
janji-janji ini di dalam firman-Mu. Itu sebabnya hamba berdoa pada saat ini ya Tuhan, supaya Engkau boleh menyatakan kekuatan-Mu melalui firman itu atas kami sekalian, sehingga kami yang hadir di sini pada saat ini, yang alami ketakutan akan kematian, pada saat ini juga, oleh karena kuasa firman dan kuasa roh, kami dibebaskan daripada ketakutan ini. Sehingga Tuhan, ketika waktu kami tiba, entah kapan, entah sekarang, entah besok, entah lusa, entah sekian tahun lagi, kami ya Tuhan, tidak takut hadapi kematian, tapi akan menyongsong kematian dengan penuh sukacita, karena Tuhan, Engkau berjanji bahwa malaikat akan menjemput kami dan kami dibawa ke sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih buat jaminan ini, ya Tuhan. Itu sebabnya sekarang ya Tuhan Yesus, nyatakan damai sejahtera-Mu dan kekuatan-Mu atas kami semua, sehingga itu semua sirna, ketakutan sirna dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, hamba memohonkan kiranya buat kami semua, berlakulah rencana Tuhan. Berlakulah waktu Tuhan buat kami. Bahwa kami tidak akan pergi menghadap kepada Tuhan sebelum waktu kami tiba semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa bagi kami yang sakit ya Tuhan, bahwa oleh karena pertolongan Tuhan, kami akan disembuhkan. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan ini, baik yang sakit COVID, sakit yang lain semua, apapun juga sakitnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kuasa kesembuhan itu terjadi atas kami. Tapi Tuhan, kami juga siap kalau memang waktunya Tuhan kami harus menghadap Tuhan, kami akan datangnya Tuhan dengan penuh keberanian tanpa takut, karena kami terima jaminan hidup kekal, sorga mulia dari Engkau sendiri. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, bagaimanapun caranya kami menghadap Tuhan, tapi kami akan lakukan itu semua, jalani semua tanpa ada ketakutan lagi, karena janji-janji yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, sementara kami ini jalani hidup di muka bumi ini, kiranya Engkau boleh memakai kami menjadi berkat ya Tuhan, menyampaikan berita keselamatan bagi banyak orang, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami jadi berkat di mana-mana, dalam rumah, di luar rumah, teman-teman kami dan semua orang yang kami temui. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat membawa banyak orang menerima jaminan sorga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan terus berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami memohonkan dinyatakanlah saat ini Tuhan, kekuatan bagi presiden kami, wapres kami, segenap pimpinan negara kami semua Tuhan, untuk bersama-sama mereka itu membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini. Tuhan terima kasih. Berkati banyak orang yang susah, yang menderita karena pandemi Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan usaha mereka, bahkan kehilangan anggota keluarga mereka karena pandemi ini. Tuhan Yesus berikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar bagi kami semua. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan terus atas kami. Doa kami Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang bertarung di garis depan untuk menolong banyak orang yang sakit. Tuhan, kami memohonkan perlindungan Tuhan dinyatakan atas mereka sekalian, dan kekuatan penghiburan bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tim media hari ini Tuhan, pelayanan ini, berkati tim Praise and Worship, dan juga mohonkan berkat Tuhan bagi kami yang berulang tahun juga di minggu yang sudah lalu. Berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian, perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan saat ini, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.